Baik, memasuki acara berikutnya, yakni sesi sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Faisal. Beliau merupakan Direktur Eksekutif Kor Indonesia. Silakan Pak Faisal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Terima kasih banyak sudah datang ke acara Outlook sektoral ya, yang sekarang kita biasa lakukan di bulan Januari. Saya lihat juga sebagian dari rekan-rekan juga hadir di acara Outlook di bulan November kemarin. Itu yang makro di Taman Ismail Marzuki ya. Em, di sini ada teman-teman media juga, ada perwakilan juga dari asosiasi, dari BUMN dan lain-lain. Terima kasih banyak. Ini seperti biasa, eh, kita melanjutkan sebetulnya cerita waktu di bulan November kemarin. Pada saat itu kita prediksikan kalau secara makronya, dengan kacamata November atau paling tidak sampai sekarang lah ya, sebetulnya ini pertumbuhannya nggak akan lebih tinggi dibandingkan 2024. Di 2024 kita prediksikan 5,02 di tahun ini dengan asumsi tidak ada perubahan dari sisi arah kebijakan 4,8 sampai 5%. Nah, padahal message yang lain di tahun 2025 ini adalah tahun pertama yang menentukan untuk capaian dalam 5 tahun ke depan sampai 2029. Nah, jadi mau sampai 6, 7, 8% ini kuncinya ada di sini. Makanya 100 hari pertama selalu menjadi sorotan, termasuk juga teman-teman media ya. Ini berarti 100 tahunnya tuh, 100 hari, maaf. 100 hari itu 2 hari yang lalu ya. 19, 19 Januari ya mestinya. Betul ya 19 Januari. Nah, disinilah kita kelanjutan daripada yang kemarin bulan November, kita melihat setelah 100 hari seperti apa, dan terutama lebih menukik pada ini sekarang jadi lebih menukik ke lebih detail melihat, kalau kemarin kan terlalu makro ya. Nah, sekarang lebih detail ke sektor-sektor yang paling besar, yang paling strategis. Makanya ada 4: pertanian, perdagangan, manufaktur, dan juga ada jasa keuangan. Ini yang kunci semua ini menurut saya yang perlu kita lihat. Sekalian kita melihat bagaimana performa dalam 100 hari ini yang sebetulnya menjadi menjadi basis kita, baseline dalam untuk kita melihat prospeknya sepanjang 2025 setahun ke depan seperti apa gitu. Nah, di sini makanya seperti biasa ada Pak Andreas di pertanian, nanti Bu Sahara yang di perdagangan, Bu Ina di manufaktur, dan Bu Etika yang di sektor keuangan akan membahas lebih detail. Nah, mudah-mudahan ini bisa lebih lanjut, rekan-rekan semua kalian mendapatkan gambaran yang lebih lebih konkret lah istilahnya ya, lebih lebih teknis dibandingkan yang kemarin disampaikan bulan November. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat semua pada hari ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Faisal atas sambutannya. Tadi sudah di-spill banyak ya Ibu, Bapak yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi yang akan dimoderatori oleh Bapak Bapak Yusuf Rendy Manilet. Beliau merupakan peneliti dari KOR Indonesia. Kepada Pak Yusuf, dipersilakan. Baik, terima kasih Rizky. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Jadi saya kira tadi sudah banyak di-spill bahasa sekarangnya ya oleh Pak Faisal terkait agenda kita di siang hari ini. Jadi kita ingat bahwa ketika Pak Presiden Prabowo dilantik, salah satu misi yang kemudian ingin diangkat itu adalah misi Astacita. Jadi ada 8 misi, beberapa di antaranya yang kita akan diskusikan pada siang hari ini terkait masalah swasembada pangan dan juga masalah reindustrialisasi. Jadi misi-misi ini yang diharapkan untuk bisa mendorong target pembangunan sampai dengan 5 tahun ke depan, dan pada tahun ini misi-misi ini diproyeksikan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi menurut proyeksinya pemerintah tuh di 5,2% gitu ya. Nah, kami sendiri sebenarnya sudah melakukan juga penghitungan simulasi terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun ini di November lalu dengan kisaran pertumbuhan ekonomi itu akan berada di angka 4,8 hingga 5,02%. Jadi angka ini memang sedikit lebih rendah dibandingkan
proyeksi yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat berdasarkan sektoral, beberapa sektor yang kemudian diproyeksikan bisa tumbuh, tentu tadi sudah disinggung sektor pertanian, kemudian sektor industri manufaktur, kemudian ada sektor perdagangan dan juga jasa keuangan. Nah, hanya saja meskipun dia bisa tetap tumbuh, tetapi seperti yang kita tahu, tantangan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, baik yang kita simulasikan maupun yang ditargetkan oleh pemerintah itu tidak mudah gitu ya. Misalnya kalau kita bicara industri pengolahan, kita tahu bahwa di tahun lalu beberapa isu seperti misalnya PHK, kemudian juga masalah impor ilegal itu beberapa aspek yang kemudian bisa menahan pertumbuhan industri ini di tahun 2025. Begitupun juga dengan sektor pertanian. Kita tahu bahwa sektor pertanian ini digadang-gadang akan tumbuh dengan uh, munculnya program flagship pemerintah ya, program makan bergizi gratis. Tetapi apakah akan seperti itu atau uh, siapa tahu mungkin masih ada aspek-aspek apa ya yang menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, saya kira tidak akan berlama-lama lagi. Kita akan diskusikan sampai dengan sore hari nanti dan tentu saya tidak sendiri. Saya akan mengundang para narasumber yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, saya akan undang direktur dari KOR Indonesia, direktur untuk riset jasa keuangan, ekonomi digital dan ekonomi syariah, Dr. Etika Karyani. Silakan Ibu. Dr. Etika Karyani ini saat ini juga menjabat sebagai asisten profesor di Departemen Akuntansi di Universitas 11 Maret Indonesia. Beliau juga merupakan sebelumnya ia bekerja sebagai analis pelaporan dan akuntan manajemen untuk beberapa perusahaan Indonesia. Beliau telah menerima beberapa hibah penelitian dan penghargaan termasuk hibah penelitian dari Bank Indonesia, beasiswa penelitian postdoktoral dari SBN ITB dan penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selamat siang Bu Etika. Ya. Ya, pembicara berikutnya saya akan undang ke depan Profesor Ina Primiana. Beliau adalah ekonom senior dari KOR Indonesia, sudah melanglang buana gitu ya, sudah banyak menulis artikel populer, op-ed, kemudian juga jurnal baik di level nasional maupun internasional. Selamat siang, Prof. Ina. Yang berikutnya saya akan undang Sri Kandi ketiga, Profesor Sahara. Profesor Sahara adalah seorang dosen di Departemen Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor dan mengajar beberapa mata kuliah seperti mikro, ekonomi Rika, pemasaran pertanian, dan sebagainya. Beliau merupakan mantan mahasiswa PhD dari John Wright Fellowship Asia di University of Adelaide, Australia, yang diselesaikan beliau pada Desember 2012. Jadi selain menjadi associate di KOR, Sahara menjabat sebagai direktur eksekutif di International Trade Analysis dan Policy Study ITAPS di IPB University. Ia juga memegang beberapa posisi di beberapa organisasi nasional, seperti misalnya Sekretaris Jenderal Asosiasi Program Studi Ekonomi Indonesia dan juga anggota Forum Masyarakat Statistik Indonesia. Saya persilakan, Prof. Sarah, silakan. The last but not least, saya akan undang Profesor Dwi Andreas Santosa, guru besar pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Tulisannya sudah sangat kita temui di beberapa media nasional gitu ya. Dan juga beliau juga telah melalang buana dengan berbagai pengalaman karir, termasuk di dalamnya sebagai anggota dewan di Excellence Center Water Management in Development Countries. Dan kontribusinya terhadap sektor pertanian dan bioteknologi itu juga dibuktikan dengan beberapa paten yang dipegang bersama rekan-rekan beliau. Saya undang ke atas panggung Prof. Dwi Andreas Santosa. Baik, ya. Jadi tadi saya singgung terkait program flagshipnya pemerintah terpilih Presiden Prabowo Subianto adalah makan bergizi gratis, dan program ini digadang-gadang sebagai program yang akan
mendorong ya atau memberikan efek multiplier ke berbagai aspek perekonomian, termasuk di dalamnya sektor pertanian. Tentu kita perlu melihat apakah dalam kondisi saat ini target tersebut bisa tercapai atau sebenarnya ada masalah-masalah fundamental yang bisa menghadang pemerintah untuk mencapai target tersebut. Jadi untuk itu saya ingin mengundang Prof. Andre sebagai pembicara pertama memaparkan materinya. Silakan, Prof. Eh, Makasih Mas Yusuf. Sampurasun, Rahayu untuk kita semua. Ini saya ditugaskan oleh Mas Yusuf untuk menyampaikan terkait dengan upaya Indonesia mencapai swasembada pangan. Saya berdiri aja ya Mas Yusuf. Tapi tolong diingatkan kalau udah berdiri lupa duduk. Saya diminta menilai 100 hari pemerintah Prabowo. Nah, gimana nandur pari aja 130 hari, 3 bulan kan 100 hari itu gimana caranya itu kan ya. Untuk itu saya menilai dalam 100 hari ini apa yang direncanakan oleh pemerintah. Program-program apa saja yang direncanakan oleh pemerintah. Lalu sudah barang tentu saya akan flashback dulu apa yang sudah dilakukan oleh sebelumnya. Karena apapun yang namanya swasembada pangan, ya sejak zaman Indonesia merdeka, swasembada pangan itu muncul. Pada saat itu kalau Bapak Ibu ada J. Kasimo, itu ada yang namanya Kasimo Plan kan ya. Kasimo Plan itu tahun berapa? Tahun 40-an berapa kan ya. Itu swasembada pangan sebelum tahun 50-an ya. Lalu kemudian di zaman Soekarno sudah barang tentu swasembada pangan menjadi salah satu perjuangan yang diperjuangkan. Lalu setelah itu ya semuanya, semua pemerintah kemudian mencanangkan swasembada pangan sebagai jargon politik. Nah, kita ingin lihat dulu, jangan-jangan pemerintah, teman-teman kita di pemerintahan salah mengartikan apa itu swasembada pangan, kan? Jadi itu kita balik dulu ke definisi apa sih swasembada pangan dan mengapa konsep swasembada pangan muncul. Next. Nah, sebenarnya istilah self sufficiency itu banyak juga yang mengkritik sebenarnya. Kalau negara-negara maju ya mengkritik keras juga food self sufficiency, tapi mereka swasembada. Ini persoalannya. Nah, jadi ada satu tulisan dari University of Arizona, ini menggunakan data lama, tahun 61 sampai tahun 80. Jadi swasembada pangan ini dia berkesimpulan dari hasil tesisnya berkesimpulan sebagian besar negara berkembang akan memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi bila mengikuti kebijakan yang bersandarkan pada perdagangan biji-bijian internasional daripada kebijakan yang bersandarkan swasembada pangan. Nah, sehingga kalau teman-temannya Bu Sahara ekonom ya swasembada pangan itu dianggap tidak efisien dan merusak tatanan perdagangan internasional. Ini, ini yang sebelumnya, ini diskursus terkait dengan swasembada pangan. Lalu yang lainnya, FAO mendefinisikan food self sufficiency. Ya, dalam arti sejauh mana negara yang bersangkutan mampu memenuhi seluruh kebutuhan pangan bagi masyarakat setempat. Nah, dan dalam definisi yang lebih ekstrim, beberapa negara kita tahu lah ya, ada Korea Utara, dulu pernah Kuba, itu menutup pintu untuk impor produk pangan dari luar dan menutup seluruh pintu untuk perdagangan pangan dan perdagangan internasional juga. Jadi betul-betul mengandalkan kekuatan dari dalam negeri untuk mencapai itu semua. Nah, sudah barang tentu beberapa terjadi gejolak, Korea Utara kita tahu kan tiba-tiba masyarakatnya amat sangat sengsara, lalu pangan diselundupkan dari luar negeri masuk ke Korea Utara. Ini sebagai salah satu contoh. Nah, aplikasi yang praktis itu bila sebuah negara memproduksi sebagian pangan dalam jumlah yang mendekati atau melampaui 100% dari yang dikonsumsi. Untuk itu FAO mengembangkan yang disebut sebagai Food Self Sufficiency Ratio atau SSR, berapa persen pangan yang bisa diproduksi oleh negara yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Nah, ini yang pada umumnya, jadi kalau suatu negara sudah ada di level hijau ini, dia mencapai swasembada. Kalau sudah ada di level hijau, kalau masih di level merah ini ya tidak swasembada, kan? Nah, dalam arti bisa dibayangkan kita harus mencapai level hijau ini. Level hijau itu maknanya apa? SSR-nya harus satu atau lebih dari satu.
self sufficiency itu harus minimum satu atau lebih dari satu. Itu yang disebut sebagai swasembada. Jadi sebuah negara yang sudah memasuki lab hijau ini dia disebut swasembada. Ada memang makna lain dari swasembada, misalnya DEP, Dietary Energy Production per kapita. Dan itu persyaratannya juga berat. Karena sebuah negara harus mampu menyediakan 2.500 kilokalori per kapita di negara yang bersangkutan. Ini yang ada. Lalu kemudian juga ya definisi yang bukan definisi, satu pengertian umum saja, kalau sebuah negara adalah eksportir pangan itu, maka dia swasembada. Tapi kalau dia importir pangan itu belum mencapai swasembada. Nah, Indonesia ada di mana ini pertanyaan besarnya. Nah, sekarang bagaimana upaya pemerintah untuk itu saya tadi sampaikan kita akan flashback dulu lah ke belakang. Lalu dilanjutkan dengan bagaimana cita-cita pemerintah saat ini. Dalam 100 hari kan ribut terkait swasembada kan. Lalu Zulhas menyampaikan, pokoknya tahun 2025 kita nggak akan impor beras, nggak akan impor jagung untuk pakan, nggak akan impor gula untuk konsumsi, nggak akan impor garam. Garam apa nggak tahu sih, garam konsumsi paling nggak berani garam total seluruhnya. Karena sebagian besar garam kan digunakan untuk industri, untuk membuat NaOH, untuk membuat klor dan sebagainya. Jadi itu, dan jagung pun juga dibatasi, bukan seluruh jagung. Jagung untuk pakan, itu yang nanti ya. Ini kebetulan ada teman Mas Adi nanti bisa komentar terkait itu. Jagung untuk pakan kan. Jadi itu, lalu bagaimana kalau kita flashback saja? Karena tadi sejak sejak Kasimo Plan, kita mencanangkan swasembada. Nah, ini kalau neraca perdagangan sampai untuk data tahun 2024 baru sampai Oktober, sehingga saya tidak akan bisa melihat trennya atau kita tidak bisa melihat trennya kalau data 2024. Untuk itu saya menggunakan data sampai 2023 saja. Kalau kita lihat neraca perdagangan komoditas pertanian seperti ini, grafiknya naik turun. Kenapa naik turun? Karena harga komoditas naik turun juga, terutama sawit, kan ya. Dan surplus neraca perdagangan komoditas pangan yang mencapai 10,9 miliar US dollar di tahun 2023 ini disumbang apa? 98% disumbang produk perkebunan. Dari seluruh produk perkebunan, 75% oleh sawit. Sehingga fluktuasi ini ditentukan oleh harga sawit dunia. Ketika harga sawit dunia tahun 2021-2022 yang dipicu karena produksi kedelai dunia itu menurun, maka minyak nabati melonjak tinggi, diikuti juga sawit ikut-ikutan, kejatuhan durian kan. Sehingga harga minyak sawit tinggi, lalu menimbulkan gejolak di Indonesia karena harga minyak goreng tinggi juga kan. Sehingga muncul hal yang tidak masuk akal, bagaimana bisa kita antri begitu panjang hanya untuk memperoleh 2 liter minyak goreng. Nggak masuk akal. Antrinya 1 jam. Lalu pemerintah mengeluarkan 6 keputusan Menteri Perdagangan dan keenam-enamnya gagal semua, nggak bisa mengendalikan. Karena apa? Kita sudah mengintegrasikan ke sistem pangan dunia sehingga bagaimana bisa mengendalikan harga minyak sawit kan? Sehingga mengikuti sajalah pergerakan internasional. Lalu harga minyak sawit turun sehingga uh, apa impor ekspor kita juga turun. Nah, kalau perkebunan dihilangkan, kalau semuanya dihilangkan jadinya apa? Jadinya di kanan ini bisa dibayangkan. Ini khusus pangan. Bisa dibayangkan dalam 10 tahun terakhir, impor pangan kita melonjak hampir 2 kali lipat. Lah kok gini cita-cita swasembada? Kan ya? 2 kali lipat lonjakannya. Dari 10,1 miliar US dollar ke 18,8 miliar US dollar tahun 2023. Bisa dibayangkan hanya tempo 10 tahun. Lalu apakah pemerintah sebelumnya tidak mencanangkan swasembada? Ya jelas lah. Program goal terbesarnya swasembada. Oke lah swasembada jalan terus, hanya jargonnya impor jalan terus, semakin meningkat kan. Lalu itu menghasilkan neraca perdagangan, defisit neraca perdagangan juga hampir 2 kali lipat. Dari 8,9 miliar US dollar bisa dibayangkan ke 12 berapa?
16,3. Dari 8,9 ke 16,3 miliar US dollar. Neraca defisit neraca perdagangan sektor pangan. Kan ya nggak masuk akal dengan cita-cita yang sudah dicanangkan. Oke, lalu, nah ini untuk beras naik turun kan. Beras ini memang jadi salah satu strategi utama pemerintah. Yang tak lingkarin merah-merah ini adalah pemerintah melakukan impor. Impor beras dilakukan oleh dua. Yang satu pemerintah mengimpor beras untuk konsumsi, beras medium maksudnya. Walaupun yang masuk premium, lebih premium daripada premium yang ditetapkan di Indonesia. Premium yang ditetapkan di Indonesia itu brokennya 15%. Nah, jadi di bawah 15% itu tergolong premium. Nah, yang kita impor dari luar negeri, brokennya 5%, kan. Jadi lumayan untuk dioplos kan dengan beras Indonesia kan. Jadi itu. Nah, sedangkan swasta diperbolehkan mengimpor tapi beras khusus. Walaupun kadang-kadang ya beras umum juga kan diselipin gitu. Jadi itu yang terjadi. Sehingga yang ini ketika pemerintah melakukan impor yang warnanya merah-merah ini. Nah, selama pemerintahan saat ini 2014 sampai tahun 2024 ya sebagian besar kita impor tahun 2014 impor, 2015 impor, 2016 impor, istirahat sebentar walaupun ini istirahatnya gara-gara data yang kacau balau sehingga mengorbankan salah satu perusahaan beras terbesar di Indonesia langsung bangkrut karena dalam satu hari sahamnya anjlok 3 triliun kan. Itu gara-gara data yang enggak karuan tahun 2017 ini padahal saya pas saat itu saya keliling mengunjungi jaringan tani kami kan. Dan itu terjadi di bulan Juli saja kami menghitung ada 600.000 hektar lahan sawah yang kena serangan hama yang sangat masif terutama kecil rumput dan meren. Itu sudah kami peringatkan produksi pasti turun 2017. Pemerintah nggak percaya. Kebetulan menterinya sama juga saatnya. Oh enggak, wih, ini produksi kita meningkat. Di bulan September lapor ke Presiden, Pak kita ada surplus 17 juta ton. Saya garuk-garuk kepala 17 juta ton. Itu kalau disimpan semua di Bulog, wow, itu semua gudang Bulog tertutup sampai atap-atapnya. Menggunung. Kapasitas Bulog hanya 3,5 juta ton. Jadi itu, lalu akhirnya ditunda. Harga naik terus, lalu akhirnya JK di bulan Oktober memutuskan harus impor. Nah ya impor di bulan Oktober gimana caranya? Masuknya ya tahun 2018. Dan betul tahun 2018 impor langsung melonjak ke 2,3 juta ton. Lalu setelah itu mereda. Dan ya nggak tahu sih, mungkin pas keberuntungannya Pak Syahrul Yassin Limpo gitu kan. Nggak impor sama sekali. Memang betul-betul nggak impor pemerintah tahun 2019 sampai tahun 2022. Pak SYL diganti, impor lagi. Itu kita lihat kan, impor tahun 2023 yang terbesar selama 25 tahun terakhir. 3,06 juta ton. Itu pun masih kalah rekor ini kan. Wow, kurang lah rekornya. Tahun 2024, perkiraan saya 4,2 juta. Sampai bulan Oktober masuk 3,5 juta ton. Sudah. Jadi itu ini kenyataannya yang terjadi. Udahlah kita nggak bicarakan ini, tapi kenyataan yang sekarang hanya kita bertanya pada diri kita sendiri masing-masing di rumah simpanan makanannya apa, gitu kan ya. Dibuka di lemari itu di dapur simpanan makanannya apa ini pertanyaannya. Dan ini memang betul. Saya amat sangat setuju pemerintah perlu mencapai swasembada untuk komoditas tertentu sudah barang tentu. Karena apa? Yang mengintip ini gandum. Gandum tahun 70-an baru 4% sebagai proporsi pangan pokok orang Indonesia. Tahun 2020 sudah 18,3%. Tahun 2021, 2021, 2022 sudah 28%, bisa dibayangkan. Nanti 100 tahun Indonesia merdeka, kalau di sini saya menghitung 2050, 100 tahun Indonesia merdeka 2045, jangan-jangan konsumsi gandum kita sudah mencapai hampir 50% konsumsi pangan pokok kita. Untuk itu produksi padi turun terus ya enggak problem karena terutama anak-anak kita lidahnya sudah berubah kan. Mula-mula kalau dulu kita lidah singkong itu kan jagung, lidah beras, lalu sekarang lidah gandum gitu kan. Lalu dari gandum disuruh ke singkong, mana malah bisa kan itu yang program diversifikasi pangan. Oke, jadi itu yang masalah besar saya sudah bareng itu saya setuju dengan itu. Nah ini kalau terkait dengan rice production, anggaran
selama 10 tahun terakhir untuk anggaran ketahanan pangan, di sana ada subsidi pupuk, anggaran Kementerian Pertanian, bantu-bantu dan lain sebagainya, itu totalnya 954 triliun selama masa pemerintahan Jokowi. 954 triliun itu ditujukan apa? Sebagian besar masuk ke padi. Sebagian besar. Saat ini melonjak lagi sangat tinggi. Kan 136 triliun ya Mas, saya nggak tahu lah ini yang apal Mas Faisal, Mas Yusuf. Sekitar 136 triliun Mas, saat ini anggaran ketahanan pangan. Dan hampir semuanya ke tanaman pangan. Hasilnya, ya boleh juga sih hasilnya kan. Ini selama 10 tahun terakhir, hasilnya produksi padi menurun 0,63% per tahun. Hasilnya produksi padi malah turun. Turunnya produksi padi di periode pertama pemerintahan Jokowi itu di 0,42% per tahun, periode kedua 0,85% per tahun. Penurunannya bisa dibayangkan. Lalu kenapa penduduk di periode ini itu meningkat 1,3 sampai 1,4%, tahun ini 1,2%, tahun lalu kan? Tapi penduduk naik, produksi padi turun, kenapa masih cukup juga? Karena apa? Cadangan pangan yang ada di Bapak Ibu semua. Di lemari itu, di lemari dapur kan ya. Buka mie instan gitu kan ya dengan berbagai merek kan itu cadangan makannya. Jadi itu sehingga ya sudah oke produksi padi nurun ya nggak ada masalah diganti yang lainnya kan. Jadi itu lalu kemudian nah ini persoalan terbesarnya di mana? Ternyata di produktivitas. Produktivitas kita di periode pemerintahan Jokowi di periode pertama justru turun 1,5% per tahun, ini per tahun semua ya maaf. Jadi per tahun. Lalu periode kedua naik amat sangat kecil 0,07% tahun. Nah, lalu bagaimana program swasembada pangan ini dulu pernah ketemu lagi menteri yang sama gitu. Pernah ada Upsus Pajale, swasembada padi jagung kedelai. Targetnya 2 tahun pada saat itu. Sama dengan yang sekarang, targetnya kan ya? 2 tahun. Oh ya, sekarang sih totalnya 4 tahun ya. Tapi kan target awal pokoknya 2 tahun tercapai. Kan sama 2 tahun tercapai, nggak tercapai juga, mundur sampai 2019 gagal semua. Baik swasembada padi, jagung, kedelai gagal, jagung pernah jadi heboh, saya ingat dengan Mas Adi dan teman-teman kan pada saat itu karena apa? Pemerintah menyatakan produksi jagung kita naik 4 juta ton tahun 2016. Nah ternyata kenyataannya amat sangat jauh berbeda. Sehingga karena produksi dinyatakan Kementerian Pertanian naik 4 juta ton, lalu dipangkas impornya 2,2 juta ton, impor jagung. Teman-teman masa dikelabakan, pengusaha pakan ternak. Akhirnya apa? Untuk pertama kalinya perusahaan pakan ternak tidak menggunakan jagung, tapi menggunakan wheat, gandum, gandum untuk pakan. Sehingga pada tahun yang sama, impor jagung menurun 2,2 juta ton, impor gandum langsung melonjak 3,2 juta ton. Nah ya malah por. Gitu. Itu yang terjadi. Dan ini oke lah, swasembada bawang putih, swasembada gula, daging sapi, food estate, tidak impor beras ini yang terjadi justru pada masa SJL kan. Jadi itu. Nah, bagaimana perkembangan volume impor 12 komoditas utama? Kalau tahun 2008 kita ambil lah 2008, 8 juta ton. Saat ini 30 juta ton, 29,9 juta ton. Pertanyaan besarnya, bagaimana kita mencapai swasembada? Bagaimana menghilangkan 30 juta ton? Untuk itu saya sampaikan, kalau konsepnya swasembada pangan, maka hasilnya sampai kiamat kurang 1 hari nggak akan tercapai. Jadi itu hasilnya. Oke, nanti kita diskusikan aja terkait. Nah, lalu bagaimana di era Prabowo ini slide-slide terakhir ada juga sama. Ini saya ingat Upsus Pajale tahun 2015 kan. Program solusi cepat, pompanisasi 1 juta hektar dengan mengalihkan berbagai anggaran teman-teman kami di Kementerian Pertanian pusing juga itu mengalihkan anggaran 5 triliun untuk pompa kan. Lalu optimalisasi lahan, pengembangan benih unggul. Lalu kemudian program swasembada pangan cetak sawah 3 juta hektar. Cetak sawah 26 tahun terakhir aja nggak ada yang berhasil. Revitalisasi irigasi, bendungan, transformasi pertanian tradisional ke modern, pelibatan petani milenial atau Gen Z, oke lah.
Lalu yang terakhir yang bikin heboh itu 20 juta hektar untuk pangan dan energi. Wes ini ramai ini. Nah, itu hasil 100 tahun 100 hari ya. Dari 100 hari ini tadi. Lalu bagaimana ini pertumbuhan produktivitas? Sorry, ini kok muncul lagi. Sorry. Nah, persoalannya ini di Benih Unggul. Kita memang menghadapi persoalan besar. Indonesia pernah nomor satu di ASEAN terkait produktivitas padi. Tapi setelah itu disalib oleh Vietnam. Dan kita bertahan tadi sudah saya sampaikan naik turun, bahkan di 5 tahun pertama pemerintah yang lalu justru turun. Nah, ini yang terakhir rekomendasi kebijakan. Jadi kalau kami melihat terkait dengan 100 tahun perjalanan ini, 100 tahun lagi. 100 hari, Di Bro. rumah Faisal itu gara-gara 100 tahun tadi, 1 abad 100 hari, Bro. meracuni saya itu 100 hari. Berapa 100 periode itu? hari. Alihkan kebijakan dan anggaran pembangunan food estate ke intensifikasi, optimalisasi, perbaikan saluran irigasi dan transmigrasi. Terkait program transmigrasi, pilih lokasi-lokasi yang memenuhi 4 pilar pembangunan pertanian skala luas. Nanti kalau ada yang tanya saya jelaskan. Beri hak guna usaha saja ya, jangan hak milik. Hak guna usaha setiap rumah tangga transmigran 5 hektar, 2 hektar untuk perkebunan karena di luar Jawa perkebunan harus ada. 2 hektar perkebunan, 2 hektar tanaman pangan, 1 hektar rumah untuk pekarangan dan hortikultura. Jamin kehidupan transmigran selama 5 tahun. Daripada puluhan triliun dihamburkan untuk program yang pasti gagal, food estate lebih baik di situ. Lalu kemudian program pemulihan tanaman dan desa mandiri. Dulu pernah kami usulkan waktu di tim transisi Jokowi pada saat itu desa mandiri benih. Tapi terjemahannya lain yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Yang berbasis petani kecil dan yang ini sangat penting karena petani-petani kami beberapa kali mengalami kriminalisasi di AP2TI. Benih pangan hanya perlu didaftarkan dan tidak perlu dilepas oleh pemerintah. Sehingga perlu perubahan undang-undang yang terkait. Penyuluh pertanian berbasis dosen perguruan tinggi dan petani progresif. Ini nanti saya ceritakan kenapa mengusulkan seperti ini. Lalu yang terakhir, ubah subsidi pupuk dan berbagai bantuan yang tidak efektif dan penuh penyelewengan ke direct payment ke petani. Jadi tidak ada lagi pupuk subsidi dan non-subsidi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Andreas. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan ya Prof ya. Terutama untuk meyakinkan bahwa program yang akan dijalankan oleh pemerintah terutama di sektor pangan itu bisa dijalankan terutama tadi rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Prof. Andreas. Nanti saya kira pasti akan banyak pertanyaan ya, pertanyaan yang belum terjawab, termasuk di dalamnya apakah program makan bergizi gratis akan mendorong apa ya pertumbuhan dari sektor pertanian. Baik, nanti kita akan diskusikan di sesi diskusi. Berikutnya saya akan mengundang Prof. Ina untuk menjelaskan agenda atau misi cita-cita yang berikutnya ya terkait reindustrialisasi. Karena kan kita tahu sektor ini punya distribusi yang besar, kemudian juga dia strategis, tetapi dalam beberapa tahun terakhir kinerjanya tidak baik-baik saja. Jadi kira-kira apa yang kemudian bisa diberi catatan untuk sektor ini dan bagaimana proyeksinya untuk tahun ini? Monggo silakan, Prof. Ina. Baik, terima kasih Pak Yusuf, Bapak Ibu sekalian, dan juga para pembicara, Pak Lukman, Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan bagaimana tentang 100 hari dari untuk sektor manufaktur pada masanya Pak Prabowo, Presiden Prabowo. Baik, next. Ya, saya tunjukkan dulu bahwa ini goyang-goyang nih. Ya, di sini nggak goyang ya. Ya, saya izin berdiri aja ya. Silakan. Ya, saya izin berdiri. Baik, ini adalah industrialisasi itu menjadi salah satu misi utama pada masa kepemimpinan Prabowo. Itu ada nomor 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Itu sebetulnya. Nah, jadi dari poin ini, berdasarkan poin ini, saya akan lanjutkan untuk penjelasan-penjelasan berikutnya. Next. Nah, tapi saya juga ingin tunjukkan bahwa di dalam RPJMN 2025-2029 itu sebetulnya sudah disebutkan
industri-industri prioritas ya yang akan mengungkit pertumbuhan ekonomi, di mana ada beberapa di sini industri berbasis SDA, industri dasar, industri berteknologi menengah tinggi, dan industri padat karya terampil. Dan kalau kita lihat di KBLI 2 digitnya juga itu terlihat. Nanti akan dijelaskan di di slide halaman-halaman berikutnya. Next berikutnya. Nah, sebetulnya performa manufaktur Indonesia mengalami perbaikan pada 2 bulan pertama kepemimpinan dari Prabowo Gibran. Namun memang masih dihantui oleh daya beli dari masyarakat. Mungkin bisa dilihat di sini ya, Oktober, November, Desember terjadi ekspansi dari PMI. Kemudian tetapi ini indeks kepercayaan, ini indeks kepercayaan industri juga ya. Bisa kita lihat di Oktober, November, Desember berarti cukup lumayan ya, membaik ya, baik ya. Kemudian, nah tapi ini diikuti oleh bagaimana pertumbuhan upah real 5 sektor penyerap tenaga kerja terbanyak. Jadi memang ini untuk industri pengolahan ini negatif. Juga untuk konsumsi rumah tangga juga di sini relatif turun gitu ya di 2024. Jadi kondisinya seperti ini. Next berikutnya. Nah, kontribusi industri manufaktur yang masih di bawah 20%, kita lihat di 2004 ya, sejak 2004 sebenarnya masih 20%, tapi terus turun. Yang masih ini dan melamanya kelas menengah menjadi tantangan bagi kepemimpinan Prabowo Gibran. Jadi kalau kita lihat ini memang terus menurun. Nah, ini nanti ditargetkan di atas 20 ya di tahun 2029. Tapi kita memang melihat bahwa di kelas menengah ini terjadi penurunan pengeluaran gitu ya. Juga tabungan juga lihat nggak kelihatan, jadi tabungan juga flat gitu ya. Nah ini juga indeks kekayaan, indeks keyakinan konsumen ya. Berdasarkan tingkat pengeluaran juga bisa dilihat tidak terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Next berikutnya, sehingga ini memang akan berdampak terhadap industri manufaktur. Nah, dalam mendukung misi industrialisasi, memang pemerintah itu menetapkan target yang cukup ambisius ya. Jadi di tahun sekarang ini kemarin 5,3 gitu ya. Nah, ini di 2029 inginnya mencapai 8. Nah, jadi kalau kita lihat ini di 2029 inginnya 22,2, sekarang 19,6, masih di bawah 20%. Nah, ini kontribusi terbesar itu dari industri Mamin, di luar yang lainnya itu sebenarnya masih kecil-kecil ya, walaupun pertumbuhannya juga ada yang tinggi gitu ya. Nah, ini target pertumbuhan untuk subsektor industri pengolahan. Jadi kalau kita lihat juga di sini industri logam dasar yang cukup tinggi gitu ya, walaupun dia di sini kalau dilihat pertumbuhannya kontribusinya tidak terlalu besar. Nah, ini sebenarnya PR kita. Next, lihat, kita akan lihat apakah bisa gitu ya. Nah, industri manufaktur itu juga di tahun 2024 itu tumbuh melambat. Nah, memang perlu adanya akselerasi. Ya, jadi kelihatan di sini bahwa industri pengolahan pertumbuhannya di bawah PDB ya. Yang bagus itu adalah memang industri pengolahan harusnya di atas PDB. Kemudian ini rata-rata industri pengolahan bisa dilihat pertumbuhannya. Di sini untuk kuartal 1-3 di 2023 dan kuartal 1-3 di 2024. Yang terjadi peningkatan ya makanan Mamin terjadi, kemudian di industri kimia, farmasi, obat tradisional juga terjadi kenaikan ya. Juga industri logam dasar, juga ini industri pengolahan tembakau. Ya, yang lainnya sorry. Ya, betul. Kami dari pinggir. Next berikutnya kita lihat. Nah, tetapi dari kondisi tadi ini 2024 akhir ya kita 60 pabrik tekstil di kita itu mem-PHK 250.000. Ini jalannya memang udah nggak baru kemarin aja. Ini jalannya sudah lama ya, perjalanan sampai akhirnya hancur gitu ya. Walaupun kalau dilihat penyebabnya itu salah satunya itu adalah yang sebetulnya juga sudah lama gitu, tentang kebijakan dan pengaturan impor yang memudahkan masuknya produk tekstil asing baik yang legal maupun yang ilegal ke Indonesia. Sehingga produk impor itu membanjiri pasar dengan harga lebih murah, sehingga menyebabkan produk kita memang
sulit bersaing karena terlalu banyak masalah yang dihadapi oleh produk lokal gitu sehingga memang tidak bisa dan juga kurang ketatnya pengawasan terhadap barang impor. Next. Nah, industri tekstil memang mengalami tekanan. Jadi selain karena membanjirnya produk impor juga semakin lemahnya daya beli masyarakat. Ya, jadi nggak ada yang beli juga gitu karena masyarakat kalau dilihat dia lebih baik membelinya itu produk-produk impor yang jauhnya lebih murah. Misalnya seperti itu sehingga ya bahan menumpuk atau barang impor juga nggak ada yang beli gitu ya. Eh, itu juga menumpuk. Jadi memang karena adanya daya beli yang menurun. Walaupun sebetulnya kalau dilihat secara ini PMI-nya ya ada ekspansi ya, walaupun nggak terlalu besar ini karena ini eh, industri tekstil dan pakaian. Jadi ini untuk ininya BI ya, PMI BI. Baik, pertumbuhan penjualan real tahunannya juga ini kelihatan relatif stagnan. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga untuk membeli apa sandang juga kalau bisa dilihat juga itu juga relatif stabil. Banyak orang nggak ganti ini apa nggak beli sandang pangan kecuali Lebaran kali ya. Next berikutnya. Nah, penyebab salah satu penyebab kenapa itu terjadi PHK memang nggak baru-baru saja. Jadi kita bisa lihat derasnya arus impor produk tekstil dan melemahnya daya beli masyarakat itu juga itu dilihat aja dari tahun 2017 sampai 2021 itu memang sudah kelihatan gitu. Walaupun kita punya Ripin gitu ya, tapi juga ini nggak memperbaiki gitu. Jadi ini jumlah perusahaannya menurun terus gitu ya untuk yang apa produk tekstil maupun yang tekstilnya. Kemudian jumlah tenaga kerjanya juga semakin eh, apa namanya menurun ini untuk yang tekstil. Kalau untuk produk tekstil ya mungkin karena UMKM tumbuh gitu ya. Ada tenaga kerja yang kerja di sana gitu ya. Tapi kalau lihat ini kapasitasnya juga ini terus menurun kalau dilihat. Kemudian nilai produksinya juga ini terus menurun. Jadi apa gambarannya itu udah kelihatan gitu bahwa tekstil itu eh, tidak terlihat adanya perbaikan yang dilakukan untuk menjaga supaya ini tidak terus menurun. Ya akhirnya seperti ini gitu ya. Ya ini persaingan dengan produk impor gitu ya bahwa persaingan ketat dengan produk impor, lonjakan impor TPT itu dari Cina itu 35,5% di kuartal kedua di 2024. Jadi memang cukup tinggi gitu ya di sini produk ini. Nah, kemudian harga-harganya juga semakin yang murah gitu ya. Sehingga memang kalau kita lihat ekspor importnya gitu ya untuk TPT Indonesia ini bisa dilihat gitu ya apa namanya importnya memang melebihi dari mana saja ini yang tertinggi memang dari Cina. Kemudian kalau kita lihat juga harga Cina itu jauh lebih murah daripada produk-produk yang dihasilkan Indonesia. Jadi memang kita nggak bagus dalam rantai pasok gitu ya, sehingga menyebabkan barang kita itu tidak memiliki daya saing, tidak kompetitif harganya. Next, berikutnya, nah ini saya mencoba melihat lagi dari sisi lain, ada industri agro. Ini juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Jadi ini sumbernya dari Kemenperin. Jadi kita bisa lihat dari apa mana saja industri yang berdaya saing kuat. Dia nomor satu dunia untuk minyak sawit, untuk karet nomor dua dunia, rumput laut nomor tiga dunia dan seterusnya. Masa sih ini nggak mau diapa-apain gitu ya? Kita punya ini semua loh gitu. Industri berdaya saing moderat juga untuk kayu dan rotan kita nomor satu di dunia misalnya. Terus industri pengolahan kopi nomor empat di dunia dan seterusnya. Industri penunjang pangan juga di sini kita juga industri gula ini ininya Prof apa Andreas ya tadi industri tepung dan seterusnya. Industri yang dikendalikan juga ini kita ada di beberapa tempat ini bisa. Artinya ini ada peluang-peluang yang mungkin negara lain nggak punya gitu. Jadi mungkin bisa saja sambil menggerakkan yang hilirisasi untuk produk-produk yang apa industri yang apa berteknologi, tapi juga ini bisa kita perkuat gitu ya. Next berikutnya. Nah, ini juga menarik sekali. Jadi dari hasil penelitian di Kementerian
banyak produk industri agro Indonesia itu memiliki keunggulan komparatif yang tinggi dan memiliki potensi nilai tambah yang tinggi. Ini ada beberapa, kalau kita lihat banyak banyak sekali yang sebetulnya mungkin ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi keunggulan ya dari apa namanya produk-produk yang kita akan lakukan hilirisasi. Jadi di sini ada memiliki keunggulan komparatif dan spesialisasi ekspor gitu ya. Tapi tentunya kita tidak melakukan ekspor dalam bahan mentah gitu. Nah ini ada peluang-peluang yang kita mungkin di negara lain nggak ada gitu, di negara kita ada sehingga kita ada peluang yang bisa kita kembangkan di sini. Next. Nah, meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB, tapi memang pertumbuhan industri agro juga terus mengalami penurunan yang cukup tajam. Artinya memang perlu dipertanyakan juga sih, selama ini bagaimana keseriusan di dalam menjaga gitu ya stabilitas baik dari industri yang pure tadi, yang pengolahan yang manufaktur gitu juga yang industri agro. Jadi kalau dilihat ini juga ini mengalami penurunan gitu. Jadi ini bisa dilihat di tahun 2024-nya seperti apa gitu ya. Ini kontribusinya. Next berikutnya. Nah, juga investasi pada sektor sekunder juga ini kelihatan menurun gitu ya. Sehingga ini apanya ada pelemahan pada sektor industri. Jadi kalau dilihat ini juga di yang bawah, di yang paling bawah ini adalah sektor industri, sektor sekunder. Nah, ini terjadi penurunan. Jadi ini investasi pada sektor sekunder itu mengalami penurunan. Nah, yang tumbuh di sini mana ya, yang transportasi, gudang dan telekomunikasi dibandingkan dengan 2024 dibandingkan 2023 pada kuartal ketiga. Ya, ini adalah kontribusi sektor terbesarnya. Next berikutnya. Ya, kemudian juga ada lagi isu lain yaitu terhambatnya investasi Apple di Indonesia. Memang di sisi lain juga kalau pemerintah mengharuskan TKDN gitu, itu bagus juga ya. Tetapi jangan sampai ada pilih kasih, sebetulnya yang diutamakan itu. Jadi Apple ditahan tapi yang lain dibolehkan dengan apa namanya sebetulnya mengendorkan persyaratan untuk yang negara lain misalnya. Jadi selama ini dijalankan murni gitu ya. Jadi ketika mau ada investasi kemudian bahwa harus ada TKDN gitu ya, itu sebetulnya baik-baik saja, sehingga artinya kita sudah memulai bahwa kita mulai memikirkan bagaimana industri dalam negeri itu mulai dari hulu ke hilir itu mulai dikuatkan gitu ya. Jadi sektor hilir itu memang mengandung TKDN yang cukup tinggi. Nah, ini salah satunya Apple di Indonesia itu dia minta fasilitas tax holiday selama 50 tahun. Nah, ini tentunya juga nggak bisa diterima gitu. Nah, tapi ini harus sama gitu. Jadi persyaratan ini harus sama untuk setiap negara yang akan melakukan investasi misalnya sampai Apple berapa yang 16 yang iPhone 16 ya yang dilarang itu. Next berikutnya. Nah, ini harusnya di atas tadi ya. Ya, ini sebetulnya industri barang logam dan elektronik yang masih tumbuh positif ini sama dengan yang tekstil, walaupun masih tumbuh, namun terjadi penurunan kinerja. Jadi di sini menurun gitu ya di kuartal keempat, kedua, satu, kedua di 2024. Walaupun kalau kita lihat juga ini juga sama, masih ekspansi gitu ya, karena di atas 50. Tapi pertumbuhan realnya, perjualan realnya juga itu juga menurun. Oke, kemudian baik, ini juga sama untuk terjadi pertumbuhannya juga kalau dilihat ini juga flat juga gitu. Next berikutnya. Nah, sebetulnya peluang pasar ponsel pintar di Indonesia juga cukup besar gitu ya. Kalau kita lihat ini eh, cukup ketat. Jadi pengguna ponsel pintarnya kalau di Indonesia itu cukup besar. Jadi eh, Apple juga harusnya berpikir juga ya kalau dia tidak jadi gitu ya di sini gitu karena peluang yang menggunakan penggunaan ponsel pintar di Indonesia itu cukup tinggi sampai saat ini. Next.
Ini untuk surplus perdagangan memang menyempit akibat perlambatan ekspor. Jadi ini juga terjadi potensi pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor. Nah, jadi kalau kita lihat ini terjadi memang pertumbuhannya menurun ya. Jadi impor itu dari sejak ini terjadi penurunan. Kemudian juga pertumbuhan ekspor ini kalau kita lihat negara-negara di apa di selain di Asia kemudian ada Amerika ya. Ini juga pertumbuhan ekspornya seperti apa. Kemudian lihat pertumbuhan ekspor ke negara tujuan kita yang terbesar itu kemana gitu ya. Ini kita di antara Cina, Amerika itu nomor 2 ya. Kemudian baru India. Pertumbuhan impor dari partner utama juga yang pertama itu dari Cina ya. Sekarang dari di ASEAN itu macam-macam karena dari beberapa. Oke, kemudian next. Nah, sebetulnya industri kita nggak jelek-jelek banget sih kalau dibandingkan dengan negara-negara lain pertumbuhannya. Hanya kita dari 2015 sampai 2023 ya sekitar 4 aja gitu loh. Sempat turun di sini ya, tapi 4 juga. Jadi setelah berapa hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun kita pertumbuhannya gitu-gitu aja gitu. Jadi tidak ada perubahan. Turun waktu itu mungkin pada saat masa COVID aja. Tapi sebetulnya dari negara-negara lain juga kita cukup baik sebetulnya. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita mengungkitnya gitu ya. Next berikutnya. Nah, ini juga Indonesia terakhir masuk negara BRICS ya. Tapi ini juga ada ancaman lain gitu. Karena Donald Trump juga menjadi peluang bagi bisa menjadi peluang tapi bisa jadi ancaman juga bagi sektor industri di Indonesia karena kita nomor 2 juga. Tapi memang harus apa yang kita lakukan gitu ya. Next. Nah, ini masuknya Indonesia ke BRICS itu akan mendorong ekspor Indonesia ke negara-negara anggota ini. Namun import dari negara BRICS juga tentunya akan menguasai ke Indonesia gitu, akan masuk juga. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Ini dari negara-negara BRICS kelihatan dari Tiongkok itu besar banget ya import ekspornya kalau kita lihat bisa di sini. Ya, Tiongkok yang paling tinggi ya. Baik, Prof. Ina, mungkin bisa di... Ya, dikit lagi. Kemudian terakhir lihat next. Nah ini oke, nggak usah kita lihat bahwa ini kan oke, next berikutnya karena Trump sudah bikin ini kalau BRICS-nya itu 100% dia akan memberikan untuk bea masuknya. Nah, jadi untuk akhir strategi dan rencana jangka panjang ini ya. Jadi keberhasilan hilirisasi dan pertumbuhan industri manufaktur kalau mau mencapai 8% di tahun 2029 itu dapat dicapai bila yang pertama harus fokus pada rantai nilai atau value chain dan ekosistem dari industri prioritas. Tadi industri prioritas dan yang KLBI Digit 2 itu difokuskan. Jadi dengan apa yang disiapkan itu adalah kesiapan atau ketersediaan bahan baku, bahan pendukung, energi, SDM, infrastruktur, teknologi, logistik, dan lain-lain. Kemudian yang utama juga diperlukan sinergi antar kementerian terkait industri untuk memastikan keberhasilan hilirisasi. Karena tanpa sinergi hilirisasi mustahil akan berhasil. Jadi SDM menyediakan energi, pertanian menyediakan bahan baku, kehutanan dan seterusnya gitu ya. Nah ini keuangan tentang pajaknya. Kemudian juga bagaimana linkage antara IKM dengan IMB-nya, industri menengah besar, dan bagaimana bikin pinter IKM-nya supaya dia bisa memenuhi standar dan spesifikasi dari IMB, perlu pembinaan. Kemudian hanya membeli barang import itu kalau memang di dalam negeri memang tidak ada gitu ya. Mungkin harus ada kebijakan itu. Kemudian juga menerapkan bea masuk, pajak dan lain-lain untuk memproteksi produk lokal dan menghindari produk impor yang lebih murah dari barang lokal. Kemudian juga harus melakukan riset pengembangan produk, riset pasar, riset pesaing untuk keberlanjutan hilirisasi. Next berikutnya, sebentar dikit lagi. Diperlukan kebijakan untuk memayungi peran dari masing-masing kementerian untuk keberhasilan proses hilirisasi. Jadi ini bisa dibawa ke Menko Perekonomian supaya jelas masing-masingnya. Jadi nggak ada ekosektoral. Kemudian memberikan insentif bagi perusahaan yang menggunakan TKDN tinggi dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menggunakan produksi dalam negeri atau yang TKDN-nya tinggi. Kemudian jangka waktu menengah atau panjang bisa melakukan pengembangan variasi produk yang bahan bakunya tidak dimiliki oleh negara-negara lain.
dengan mendorong investasi berbasis keunggulan lokal. Jadi kita bisa tarik investor dari sana. Jadi kita bisa benchmark ke negara-negara ASEAN lain bagaimana agar investasi itu menarik itu, jangan pada kabur. Investor yang mau ke sini tuh kabur kenapa gitu. Nah, itu harus dicari jalannya juga, cari jalan keluarnya. Menjaga dan mengembangkan SDA, kualitas dan varietas yang ada dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan hilirisasi. Mana yang jadi lihat yang berdaya saing kuat atau nomor 1 sampai 8 dunia dan lain-lainnya juga kesiapan SDM. Kemudian yang penting juga ini menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi yang menyebabkan pertumbuhan dan kontribusi industri terus menurun. Padahal ratingnya bagus, RPJMN-nya bagus gitu ya. 11, terakhir menggerakkan bangga menggunakan produk lokal dengan kemampuan industri menyediakan produk yang berkualitas dan harga bersaing karena full support dari pemerintah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparnya Prof. Ina. Jadi sebenarnya tadi kita melihat untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, industri manufaktur merupakan sektor yang tidak bisa dilepaskan. Dan kalau kita perhatikan tadi untuk mencapai angka 8% bisa tuh untuk dicapai, tapi ada 11 pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo selama 5 tahun ke depan. Tadi ada aspek menjaga pasar, kemudian juga ada aspek untuk menginklusivitas industri kecil dan beberapa aspek lain. Terima kasih sekali lagi Prof. Ina. Tadi juga di slide yang Prof. Ina menyinggung tentang Donald Trump ya, yang baru saja dilantik beberapa jam yang lalu ketika kita sedang tertidur. Donald Trump dilantik di Amerika Serikat, bedaan waktu. Nah tentu eh, dilantiknya Donald Trump ini mengubah dari eh, apa ekonomi global, terutama di tahun ini. Dan sebagai negara yang juga berdagang dengan Amerika Serikat, tentu Indonesia juga akan terkena dampak dari dilantiknya Presiden Donald Trump dari kebijakan-kebijakannya. Nah, bagaimana sih sebenarnya dampak dari dinamika perekonomian global tidak hanya dari terpilihnya Presiden Donald Trump terhadap ekonomi Indonesia, ya? Apakah kemudian nanti surplus kita akan tetap berlanjut? Nah, ini kita akan diskusikan dan saya akan berikan kesempatan untuk Prof. Sahara untuk menjelaskan. Silakan Prof. Sahara untuk memaparkan paparannya. Karena di sana nggak bisa ya, jadi saya izin berdiri juga ya. Akhirnya kita berdiri semua ya Pak ya. Dan ikut Bapak semua ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Mbak Mas sekalian ya. Saya hanya melanjutkan saja apa yang disampaikan oleh Profesor Andreas, Profesor Ina, dan juga apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Etika ya. Karena kan produk pertanian kalau sudah diproduksi selain memenuhi kebutuhan dalam negeri mau diapain lagi? Tapi kan core. Sama juga Bu Ina juga tadi menjelaskan produk manufacture. Ya tujuannya itu pasti untuk salah satunya untuk ekspor juga. Sama juga untuk sektor keuangan ya itu nanti ada yang namanya sektor jasa ya karena selama ini kita ketika melakukan perdagangan luar negeri untuk melakukan pembayaran lintas negara itu butuh jasa keuangan juga termasuk nanti jasa logistik lalu kemudian jasa pendidikan kesehatan dan sebagainya. Baik, saya akan mencoba memaparkan ini lalu kemudian mengaitkan nanti dengan kebijakan Donald Trump, kemudian juga dengan target pemerintah. Tetapi sebelum mulai ke situ, saya akan coba melihat bagaimana kondisi terkini perekonomian global. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu sekalian, Mbak Mas, kita tahu bahwa eh, ekspor dan impor itu merupakan salah satu komponen penting PDB sisi pengeluaran. Kalau anak-anak ekonomi udah hafal, PDB dari sisi pengeluaran itu adalah konsumsi rumah tangga, investasi, government expenditure dan net export ya. Artinya apa? Semakin tinggi net ekspor kita, maka PDB yang dihasilkan oleh suatu negara termasuk Indonesia akan tinggi dan itu juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif juga. Dan kita lihat ini berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan oleh IMF bahwa pertumbuhan ekonomi global ya, bukan Indonesia, itu naik sekitar di tahun 2024 3,2% dan di tahun 2025 itu akan stuck di relatif stuck di
angka 3,2% juga. Masih tumbuh sih, tetapi sama dengan ya di tahun 2024. Lalu kita lihat negara-negara yang berpengaruh di perdagangan global, itu kita lihat bahwa ya Amerika ini mengalami penurunan, Cina juga pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, India juga ya. Kalau Jepang dan ASEAN meningkat dan di Amerika Serikat tren pelemahan permintaan, peningkatan pengangguran dan inflasi yang rendah masih akan terasa hingga paruh tahun 2025. Kemudian perubahan kebijakan Donald Trump. Kita tahu bahwa Donald Trump ada kata magicnya American First ya. Jadi termasuk bagaimana upaya yang akan dia lakukan untuk melindungi industri-industri dan pelaku-pelaku ekonominya yang ada di dalam negeri. Kemudian Cina, pelemahan di Cina ini juga akan berpengaruh terhadap perekonomian global. Oversupply dan pelemahan permintaan domestik Cina diperkirakan masih akan berlanjut dan diperparah dengan potensi meningkatnya hambatan ekspor ke Amerika. Lalu kalau Eropa kita lihat di sini masih bagus sih. Kalau Eropa ini naik walaupun sedikit ya. Ini kenaikannya terutama disebabkan akibat pelonggaran moneter dan stimulus fiskal pajak sejak pandemi. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan perdagangan dunia? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di slide ini bahwa perdagangan dunia diperkirakan akan sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Yang di tahun 2024 pertumbuhan perdagangan dunia 3,4%, di tahun 2025 akan sedikit melambat ke 3,2%. Lalu bagaimana dengan negara-negara maju dan berkembang? Negara maju pertumbuhan ekspornya diperkirakan 2,7%, sedangkan negara emerging market, negara berkembang ini 4,6%. Sedangkan pertumbuhan impor, dan kita tahu bahwa untuk memproduksi barang dan jasa, terutama untuk barang kapital, intermediate product, dan barang-barang lain yang tidak, dan barang konsumsi itu yang tidak tersedia di dalam negeri, itu tetap harus kita impor. Dan di tahun 2025 untuk negara maju impornya ini akan tumbuh sekitar 2,4% dan negara berkembang ini sekitar 4,9%. Dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kondisi Indonesia? Nah, di Indonesia kita akan mencoba melihat dulu kinerja ekspor dan impor barang. Nah, ini yang datanya paling gampang dan di BPS itu relatif tersedia. Nah, nanti saya akan masuk ke impor jasa yang datanya itu relatif ya sedikit penantang lah ya karena tidak seupdate data untuk kinerja perdagangan barang. Tadi sebenarnya Ibu Ina juga sudah menyinggung bahwa kinerja ekspor dan impor Indonesia kalau kita lihat masih menggembirakan Bapak Ibu sekalian. Neraca perdagangan di tahun 2024 ini masih positif 31 miliar US dolar. Tetapi ini mengalami perlambatan sebenarnya di tahun dibandingkan dengan tahun 2023. Dan kalau kita bandingkan Bapak Ibu sekalian, di tahun 2000 di bulan November ya karena kan ini temanya 100 hari pemerintahan Prabowo, bulan November dengan bulan Desember itu sebenarnya terjadi penurunan sekitar 2% untuk kinerja ekspor. Dan kalau kita lihat untuk ekspor mitra dagang utama kita itu tadi negara-negara besar tadi, Cina, lalu kemudian Amerika, bahkan Cina ini hampir seperempat volume ekspor Indonesia itu ini kita kirimkan ke atau kita ekspor ke Cina. Lalu kemudian India, Jepang, Malaysia, ya Korsel, Singapura dan sebagainya. Lalu barang apa yang kita ekspor? Barang utama yang diekspor oleh Indonesia ini di tahun 2024 adalah bahan bakar mineral, lemak, minyak, terutama tadi palm oil dan produk turunannya seperti yang dikemukakan oleh Pak Andreas tadi, lalu kemudian besi dan baja, kemudian mesin, peralatan listrik, kendaraan bermotor, logam mulia, ya, lalu kemudian nikel. Ini posisi ketujuh. Sedangkan negara asal impor Indonesia ini terutama sama juga Cina, Jepang, lalu kemudian ada Singapura, kemudian Thailand. Lalu kemudian apa yang kita impor? Ya, terutama mesin, peralatan, kemudian mesin perlengkapan listrik, besi dan baja, pabrik, plastik dan barang pabrik, kendaraan, bahan kimia organik, dan sebagainya. Ini 10 besar yang kita impor.
Lalu kemudian terkait dengan perdagangan jasa. Bapak Ibu sekalian, kenapa perdagangan jasa ini penting? Kita tahu bahwa sektor jasa sudah saya sebutkan tadi diantaranya adalah jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa keamanan, jasa turisme, jasa keuangan, lalu kemudian jasa transportasi dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa eh, dalam teori ekonomi, semakin meningkat pendapatan suatu negara, maka permintaan terhadap jasa yang berkualitas itu semakin meningkat. Di jasa kesehatan saja kan, bahwa dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia, permintaan terhadap jasa kesehatan yang berkualitas semakin meningkat. Maka kan banyak yang berobat ke Singapura. Kalau yang nggak kaya-kaya banget, bisa nggak ke Singapura? Pergi ke Pineng, pergi ke Malaysia. Itu ekspor Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun barangnya tetap di Malaysia, tetapi karena orang Indonesia bergerak ke sana untuk mengakses barang tersebut, maka eh, itu seharusnya tercatat dalam impor. Tetapi itu sangat susah untuk mencari data. Saya pernah ditanya, Bu, berapa sih sebenarnya orang Indonesia itu yang berobat ke Malaysia? Susah untuk mencari data tersebut, ya. Tidak seperti barang tadi yang langsung tercatat di bea cukai. Lalu kemudian jasa pendidikan. Kalau jasa pendidikan masih mending, ya, gampang. Kita tahu bahwa kalau mahasiswa Indonesia mau kuliah di luar negeri itu kan pasti butuh visa. Nah, itu bisa tercatat dari situ. Tetapi kita lihat ya, dengan semakin meningkatnya pendapatan, semakin banyak orang-orang kaya dari Indonesia yang mengirimkan anaknya itu untuk sekolah di luar negeri. Dan kemudian universitas di luar negeri juga melihat peluang itu. Akhirnya apa? Mereka mendirikan universitas di Indonesia. Monash sudah ada ya Bu Ina ya. Lalu kemudian beberapa universitas swasta lainnya itu juga yang dari luar negeri sudah ada juga di Indonesia. Itu artinya kita impor ya terhadap apa namanya sektor pendidikan tersebut. Lalu kemudian dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa yang saya sebutkan di slide sebelumnya tadi, itu juga butuh data, juga butuh jasa transportasi dan logistik. Kebanyakan ketika kita mengekspor, itu banyak menggunakan kapal-kapal yang berbendera asing. Banyak juga menggunakan jasa asuransi asing. Ya. Lalu kemudian juga eh, tadi jasa keuangan yang akan dijelaskan oleh Bu Etika itu asuransi dan sebagainya masih banyak juga menggunakan eh, jasa keuangan dan asuransi dari asing. Artinya Indonesia mengimpor dalam kondisi tersebut. Tapi kan tanya sekali lagi BPS kalau Anda lihat masih susah untuk mencari. Tetapi kami mencoba melihat Bapak Ibu sekalian tidak seperti perdagangan tadi untuk jasa itu kita defisit ya. Defisit ya. Ini defisit terus, defisit sampai di tahun 2024 kita juga neraca perdagangannya untuk sektor jasa masih mengalami defisit. Penyebabnya seperti yang saya kemukakan tadi. Kita lebih banyak menggunakan jasa dari luar dibandingkan dengan apa namanya jasa yang disediakan oleh Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sektor jasa yang utama ada sih jasa di Indonesia yang sektor perdagangan yang neraca perdagangannya itu positif, yaitu jasa perjalanan, jasa bisnis lainnya, dan jasa transportasi itu juga masih apa namanya positif. Dan Bapak Ibu sekalian, semakin maju suatu negara, kita tahu bahwa peran sektor jasa itu nanti akan sangat berperan penting. Pernah mendengar istilah servicification? Nah, itu menjadi sangat apa namanya penting sekali ya. Nah, kemudian target, bagaimana target pemerintah sekarang terhadap apa namanya ekspor? Kita lihat pemerintah menargetkan ekspor barang dan jasa itu harus tumbuh 4,9 sampai dengan 5,3%. Kalau barang sudah gampang 4,78% itu udah naik. Ya, tahun kemarin itu udah 2004 ke 2025 itu diperkira 2023 2024 itu naik 4,78%. Yang menjadi PR besar Bapak Ibu sekalian nanti itu adalah sektor jasa. Ya, dan impor juga barang dan jasa diperkirakan 6,7 sampai 7,8%. Ya, itu apa namanya menjadi target pemerintah. Dan apa prasyarat pertumbuhan perdagangan internasional? Di sini kami mencoba melihat Bapak Ibu sekalian bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi seperti Cina, Cina ini yang merah ya, pertumbuhan neraca perdagangan itu harus 10,2%. Sementara Indonesia itu kalau historical data itu hanya sekitar 3,5%. Artinya perlu upaya 3 kali lipat ya, perlu upaya keras kalau pertumbuhan 8% itu mau tercapai. Dan
Bapak Ibu sekalian, ini saya sampai ke proteksi yang akan dilakukan oleh Trump. Nah, kalau motivasi tidak perlu saya jelaskan, tapi salah satunya tadi itu adalah American First tadi kebijakannya. Kami mencoba memodelkan dengan menggunakan model keseimbangan umum antar negara, Global Trade Analysis Policy Studies, dengan menggunakan skenario proteksionisme Trump, ya. Jadi Trump peningkatan tarif 60% untuk semua impor dari Tiongkok dan tarif global itu 10% untuk semua negara. Hasilnya Bapak Ibu ini ya. Bagi Indonesia sebenarnya bagus juga sih. Ada kesempatan untuk meningkatkan ekspor. Ekspor itu akan naik 0,0427%, GDP itu akan naik 0,0020%. Impor itu tapi juga akan diikuti oleh kenaikan impor dan ada potensi kenaikan investasi ya ke Indonesia. Dan uh, kalau kita lihat ya, di sini mayoritas ekspor kita memang karena tadi Amerika mengenakan tarif 10% itu akan turun, terutama untuk leader produk ini sepatu dan kulit, lalu kemudian produk tekstil. Tetapi ada kemungkinan juga bahwa kita ya ada opportunity bahwa ekspor Indonesia itu terutama ke Cina itu akan meningkat untuk produk plant-based fibers dan juga leader product, lalu termasuk juga industri farmasi. Kemudian maksudnya input untuk farmasi. Lalu uh, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian tantangan dalam perdagangan apa namanya global. Tarif memang sudah diminta untuk oleh WTO untuk turun, tetapi harus diingat bahwa ada yang namanya NTM, non tarif measure, ada yang namanya TBT. TBT dan non tarif measure, terutama SPS dan TBT itu semakin meningkat, Bapak Ibu. Termasuk kalau untuk produk makanan itu food safety, labelnya harus jelas. Kalau produk elektronik itu harus voltasenya sekian, harus ada apa namanya keterangan ini itu dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita lihat tantangan dalam perdagangan internasional di Indonesia bahwa Economic Complexity Index Indonesia itu masih rendah. Kita ranking 67 dari 127 negara. Artinya apa? Komposisi ekspor produk Indonesia itu masih didominasi oleh sumber daya alam, produk mentah. Belum terlalu banyak dilakukan hilirisasi. Nah, di sini penting ya bagi pemerintah tadi untuk secara konsisten melakukan hilirisasi sehingga tadi reindustrialisasi bisa terjadi, terutama tadi untuk komoditas yang berbasis sumber daya alam, pertambangan, dan juga pertanian. Nah, kalau kita lihat untuk Tiongkok, Vietnam, ini mereka sudah relatif produknya itu sudah kompleks ya seperti elektronik, komputer, dan P. Lalu kemudian ini saya masuk ke strategi peningkatan ekspor Indonesia. Untuk strategi ini tentu saja untuk strategi pertama ketika terjadi trade war untuk memitigasi risiko dari potensi trade war tadi maka diversifikasi pasar ke pasar non tradisional itu menjadi penting ya. Nah, di Indonesia ini telah mengimplementasikan PTA, FTA, CEPA secara bilateral maupun regional dengan 26 negara. Harapannya begitu sudah apa namanya dilakukan perjanjian tersebut itu harus diikuti dengan kenaikan apa namanya volume perdagangan juga ya tadi baik ekspor maupun impor. Jangan sampai perundingan sudah dilakukan tetapi kemudian kita tidak bisa memanfaatkan keringanan-keringanan yang diperoleh terutama tarif dari perundingan tersebut. Lalu kemudian aksesi OECD dan BRICS ya. Aksesi ini proses suatu negara menuju menjadi anggota penuh dari OECD dan BRICS. Ini perlu terus dilanjutkan. Kemudian penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan meningkatkan partisipasi Indonesia dalam global value chain serta meningkatkan implementasi FTA dan CEPA tadi perlu dilakukan. Lalu kemudian tadi karena Amerika tadi melakukan kebijakan proteksionisme, lalu kemudian Cina juga akan melemah, maka diversifikasi FTA dengan CEPA dengan mitra dagang non tradisional perlu terus dilakukan. Kemudian perlunya peningkatan kapasitas eksportir termasuk pelatihan ekspor dan bisnis e-commerce terutama bagi pelaku UMKM. Lalu tadi yang saya katakan certification ya jasa pendukung industri itu perlu ditingkatkan terutama jasa yang bersumber dari dalam negeri.
Kemudian peningkatan produktivitas komoditas ekspor. Kita mau ekspor tentu saja harus ada komoditasnya dulu. Ya. Nanti kalau negara lain udah bilang, oke kita impor dari Indonesia, tetapi barangnya tidak ada di Indonesia kan sama juga bohong. Maka peningkatan produktivitas menjadi penting. Huluisasi, kalau kata Pak Andreas tadi, menjadi penting untuk dilakukan di Indonesia melalui pengembangan riset and development agar teknologi semakin meningkat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Prof. Sarah. Jadi ada key point menarik sebenarnya terkait penerapan tarif Trump, di mana narasi yang kita diskusikan selama ini dampak dari tarif Trump itu justru akan merugikan Indonesia. Tetapi berdasarkan permodelan tertentu dengan asumsi-asumsi tertentu, ternyata tadi kita lihat ada potensi dengan adanya tarif Trump, Indonesia masih bisa mendorong ekspor ke negara lain, negara tujuan diversifikasi ekspor. Nah, terima kasih Prof. Sarah sekali lagi paparannya. Nah, masih mengenai Trump, karena Trump ini dia memang game changer. Dia tidak hanya kebijakan di perdagangan, tetapi juga kebijakan pada apa ya, suku bunga acuan juga akan dilakukan oleh pemerintahan beliau ya. Dan tentu perubahan dari kebijakan suku bunga acuan ini akan juga ikut memberikan dampak ke negara-negara emerging market, termasuk di dalamnya Indonesia. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya Bank Indonesia bisa saja ya mengubah kebijakan yang tadinya lebih melonggarkan, bisa saja dengan adanya kebijakan Trump akan kembali mengetatkan. Nah, apakah kemudian hal itu juga akan ikut mempengaruhi tumbuhan sektor keuangan yang sangat relate ya dengan kebijakan suku bunga acuan Trump dan juga kebijakan suku bunga acuan yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia? Mari kita diskusikan. Saya undang Dr. Bu Etika gitu ya untuk memaparkan terkait bagaimana peluang, tantangan dan prospek dari sektor keuangan di tengah dinamika kondisi perekonomian global dan domestik saat ini. Silakan Bu Etika. Jadi saya jadi follower Prof. Andreas lagi. Oke, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua. Jadi terakhir kita akan menuju ke sektor jasa keuangan ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan sektor jasa keuangan, yaitu mengenai tadi sudah disinggung oleh Prof. Sahara mengenai terkait dengan ketidakpastian geopolitik dan pelambatan pertumbuhan global, kemudian proteksionisme Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump. Nah, di domestik untuk sektor keuangan kita akan menghadapi potensi pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang 2025 dan penurunan daya beli akibat upah rendah. Dan terakhir kita akan membahas sektor di dalam jasa keuangan sendiri. Kita akan kalau membahas cukup banyak ya di sektor keuangan. Kita beberapa hal yang perlu kita sedikit spill lah ya. Ada 4 hal yaitu pasar modal, perbankan, asuransi dan P2P lending. Dalam hal ini fintech lending. Baik. Sekali lagi menyinggung tadi Prof. Sahara, saya mengambil dari top global risk tahun 2025. Sebenarnya ada 10, tapi saya ambil yang 5 saja ya. Karena yang 10 sebenarnya ada climate change risk gitu. Nah, top global di tahun 2025 tadi masalah trade war. Sehingga kita bisa mengatakan ada shifting ya, ada shifting yang sebelumnya ada tensi geopolitik ini sekarang menjadi trade war di tahun 2025. Sangat potensinya sangat besar. Yang kedua adalah AI. Ketiga kemudian, nah ini bank sentral nih, aturan bank sentral ya terkait dengan tadi sudah disebutkan oleh Pak Moderator ya, tingkat suku bunga, kemudian bond yield yang terus naik. Artinya kalau bond yield naik artinya risikonya makin besar gitu. Yang terakhir, Middle East tensi, ini masih sedikit disinggung karena kemarin kita baru mendengar ada gencatan senjata, tapi mudah-mudahan akan terus membaik gitu ya. Tapi Ukraine, Rusia masih belum selesai. Sehingga kalau di jasa keuangan ada beberapa yang harus menjadi tantangan. Isu mengenai just in trade ini dari Perdana Menteri Kanada, ini adalah simbol dari kestabilan gitu ya. Donald Trump, oke, terkait dengan Trump Effect, Presiden Korea dimakzulkan oleh parlemen, permintaan domestik Cina, saya tidak akan menyinggung banyak. Kemudian COVID Timur Tengah, terbentuknya blok baru tadi sudah disinggung oleh Prof. Ina dan Prof. Sahara. Saya sedikit lagi, saya spill mengenai ini, bahwa tadi disebutkan
negara berkembang ini menjadi salah satu yang diharapkan akan pertumbuhan ekonomi dunia. Karena kalau kita lihat nih negara berkembang itu cukup tinggi dibandingkan negara maju justru. Di domestik kita lihat kemarin kita terakhir nilai tukar rupiah kita sampai 16.200 sekian ya. Ya. Kita lihat, coba kita lihat nih di sini. Kalau kita gambar ini ya, yang di bawah nih, ada pergerakan US dengan IDR ya, dan the Fed Fund interest rate. Kita lihat deh. Sebelumnya dari tahun 2022 tuh kembali mendekati 0%. Terakhir kita melihat di Januari 2005 sampai 16.381 ya. Itu rupiahnya, dan the Fed sedikit menurunkan 4,5%. Ini jadi ancaman buat kita kemarin. Kemudian Bank Indonesia menurunkan BI rate-nya, market teriak. Ya, kenapa? Kenapa teriak ya? Jadi artinya market tuh sebenarnya berharap ini jadi agak kemarin kaget nih. Ini di luar ekspektasi ketika BI menurunkan. Kenapa tidak menaikkan gitu ya? Nah, itu yang kemarin di luar ekspektasi. Cadef kita memang makin tinggi, tapi cadef ini hati-hati. Sebagian besar memang dari devisa hasil ekspor. Tapi kalau cadef ini nggak bisa dipertahankan, sampai kemudian 2025 akan semakin turun. Dan ketika Bank Indonesia sebenarnya ingin menurunkan tingkat suku bunga, berharap ada ekspansi investasi. Tapi ternyata sebenarnya itu juga tidak cukup kuat untuk menahan adanya kurs yang terus naik di dolar ya, sehingga rupiah kita semakin menurun. Kita lanjutkan. Penurunan upah real dan pelambatan konsumsi, bahwa ya di 5 sektor penyerap tenaga kerja terbanyak tadi sudah disebut oleh Prof. Ina gitu ya. Penyediaan akomodasi dan akomodasi Mamin ini sebenarnya 18,3% menjadi satu tertinggi dibandingkan 5 sektor lainnya. Tapi semakin terus sejak 2023 minus sampai 2024. Sebelah kanan kita lihat pertumbuhan konsumsi ya, malah justru makin turun lagi dibandingkan sebelum COVID. Terus diikuti dengan indeks keyakinan konsumen. Nah, kita lihat nih dengan melihat pendapatan yang 1,2 juta itu menunjukkan semakin di bawah, artinya semakin tertekan. Jadi mereka semakin sensitif terhadap isu-isu di ketidakpastian ini. Oke. Pemerintah Prabowo ada salah satu yang dikatakan bahwa mempunyai komitmen untuk memperkuat ekonomi berbasis digitalisasi dan mendukung inklusi keuangan. Apakah itu kita tercapai? Kita lihat kondisi saat ini. Apakah bisa diprediksi bahwa itu akan tercapai komitmen ini? Pasar modal berpotensi terus tertekan. Kenapa? Kita lihat dari di sini kita lihat ya fundraising-nya, bahwa IPO penawaran awal gitu ya, penawaran awal dibandingkan juga reisu itu terus menurun. Sementara sepertinya nih obligasi lebih menarik sehingga kemudian makin naik. IBIUS ini adalah investasi obligasi yang berbasis sukuk dan berbasis berkelanjutan kan. Itu semakin naik sekarang ini dibandingkan yang saham. Kemudian dari sisi kanan kita lihat juga perkembangan pasar saham dan foreign flows-nya, sebenarnya ada hubungan yang erat antara IHSG. Ketika foreign trade-nya turun, maka IHSG turun. Net foreign-nya naik, IHSG ikut naik. Jadi sangat tergantung pada new foreign trade. Dan kita lihat di akhir 2024 ini justru foreign trade kita itu semakin turun. Di bawahnya perkembangan yield obligasi pemerintah ini kan tadi katakan bahwa ini menunjukkan risiko investasi ke depan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan dalam jangka panjang. Artinya kalau ini naik berarti risikonya makin naik gitu ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan begini. Potensi IBIS dan PUB dalam hal ini obligasi yang berbasis berkelanjutan diharapkan ke depan trennya akan meningkat di awal tahun 2025 dengan faktor pendukung ada peningkatan kebutuhan investasi sektor EBT. Energi berbasis berkelanjutan ya, EBT ya.
Kemudian jika trend foreign flow terus negatif, maka IHSG kemungkinan akan menghadapi tekanan semakin besar. Di mana kita lihat tadi yang sebelah kanan, kecuali ada langkah pemulihan yang signifikan dari sisi ekonomi domestik atau global. Tapi kita tahu tadi kondisi adanya ketidakpastian global itu semakin besar. Sementara jika suku bunga tetap tinggi atau ketidakpastian global meningkat, maka yield-nya itu makin tetap pada level tinggi nanti di 2025. Oke. Bapak Ibu, Mas Mbak, kita masuk ke perbankan. Bahwa perbankan itu adalah lembaga yang punya peran besar dalam intermediasi. Walaupun kita melihat sekarang banyak sekali alternatif sebagai intermediasi selain perbankan. Di perbankan kita lihat ya, masalah mantap ya. Nah, ini di sini kita lihat jelas banget nih. Yang pendapatannya kaya ya, yang pendapatannya tinggi, yang di atas 5M itu terus meningkat. Sebaliknya yang di bawah tabungan di atas 100 juta semakin menurun. Jadi ada ketimpangan simpanan. Ini yang terjadi di perbankan. Kemudian pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit konsumsi sejak mulai ini ya 2001 terus di bawah modal kerja dan investasi. Nah, sisi kanan likuiditas perbankan ini besar sekali ya. Tapi ini perlu hati-hati. Ada risiko likuiditas yang mungkin bisa terjadi. Sehingga kalau kita lihat untuk tumbuhan modal kerja ini walaupun dia di atas konsumsi masih ada cenderungan menurun ya. Ini lebih besar dibandingkan investasi. Sehingga apa? Untuk mendorong pertumbuhan kredit modal kerja memang dan investasi memang di sini diperlukan satu kebijakan suku bunga yang stabil dan insentif bagi sektor bisnis agar tetap aktif melakukan ekspansi untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Nah, kalau sisi likuiditas, dengan begitu tingginya likuiditas kita, tapi kemungkinan potensi risiko likuiditas apabila tabungan kita semakin turun, gitu ya. Dan di sini apabila semakin rendah simpanan di DPK-nya ini, maka akan membatasi kemampuan perbankan untuk meningkatkan intermediasi. Nah, ini risiko likuiditas meningkat karena EDR yang tinggi dan pertumbuhan DPK yang melambat. Oke ya. Lanjut, kita akan masuk sedikit mengenai asuransi. Tadi disinggung asuransi ini kenapa salah satu sebenarnya sektor penting. Kemarin kita dengar di Amerika gitu ya. Di Amerika itu asuransi di Amerika mengalami kerugian cukup besar sampai 310 triliun. Bagaimana dengan Indonesia? Oke, kita lihat dulu kondisi asuransi kita di tahun 2024 beberapa kejadian ada pencabutan usaha, kemudian pembatasan kegiatan usaha, penyataan AJB Bumi Putra, lonjakan klaim asuransi kesehatan, dan persiapan spin-off. Nah ini spin-off itu perpisahan dipecahkan antara yang asuransi yang konven dan non konven. Yang kita lihat sebelah kanan, ternyata apa yang terjadi di industri asuransi? Literasi cukup tinggi, makin naik 2 kali lipat, tapi yang terjadi inklusinya justru makin menurun. Artinya apa? Mereka enggan untuk masuk ke industri asuransi. Masyarakat kita nih maksudnya, ya. Pendidikannya cukup bagus nih, pemahaman asuransi cukup bagus, tapi mereka enggan. Faktor apa yang kemudian terjadi? Adalah trust. Nah ini kemudian makanya disinggung oleh PwC ya, PricewaterhouseCoopers, ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk masa depan asuransi. Yang lainnya sebenarnya jadi suatu potensi ketika Indonesia ini sekarang menghadapi demografi ekonomi di mana usia produktif itu sangat tinggi, ini harusnya menjadi lonjakan ekonomi kita gitu ya. Harusnya asuransi bisa memanfaatkan itu. Sebelah kanan tadi Prof Ina udah menyinggung. Ini kita digital cukup tinggi loh ya. Memang ada perubahan yang cukup besar. Kemudian asuransi masih menghadapi tantangan terkait dengan regulasi. Tadi spin-off syariah. Kemudian IFRS PSAK 74. Nah, ini kebetulan saya juga akuntan. Untuk melakukan adopt IFRS atau International Financial Reporting Standard itu nggak mudah, gitu ya. Kita sudah melakukan FGD, itu keluhan terbesar bagi mereka. Mereka harus merubah model bisnisnya, kemudian nambah cost structure gitu ya. Nah, ini tidak mudah. Belum lagi masalah permodalan. Permodalan itu nanti dibatasi ada modal minimal. Mereka harus kalau enggak sudah tutup.
Akhirnya apa? Kemudian saya mengambil dari survei dari PwC yang mengatakan bahwa untuk bisa ke depan agar lebih baik asuransi, itu mereka harus mencoba bagaimana menurunkan trustnya itu tadi. Meningkatkan trustnya sehingga menurunkan ada widening trust gap. Diharapkan nanti kalau ini mengikuti eh, tren 2025, kemudian asuransi makin baik, governance-nya makin baik, tentu saja masyarakat bisa masuk ke industri asuransi. Yang kedua adalah harus memenuhi kebutuhan customer. Karena kita tahu asuransi itu inovasinya sangat rendah dibandingkan perbankan. Insurtech selama ini hanya pertumbuhannya sangat rendah ya. Bali itu sebanyak satu-satunya andalan ya, asuransi di teknologi. Yang ketiga adalah tadi digital and AI driven world itu juga belum masuk di industri asuransi. Yang keempat primaries, nah ini yang tadi singgung sedikit mengenai kebakaran yang terjadi di LA itu ternyata menghabiskan lebih dari 300 triliun. Nah ini perlu hati-hati ke industri asuransi. Bagaimana misalnya tadi Prof. Andreas membahas mengenai pertanian, apakah ada asuransi Pak ya? Terkait dengan climate change risk kan? Nah itu harus di cover. Kalau terjadi isu climate risk yang cukup besar itu dampaknya ke industri asuransi. Tapi jadi potensi besar untuk mereka berkembang sebenarnya industri asuransi. Ya. Yang terakhir masalah kompetisi ya. Nah, ini yang kemarin baru rame masalah P2P lending ya, fintech lending. OJK baru menetapkan istilah pinjol menjadi pindar. Ini hanya masalah apa desanya? Eh ya memperbaiki citra gitu ya. Citra untuk sementara gitu. Tapi kita lihat apakah citra ini akan kemudian meningkatkan memperbaiki citra yang lebih baik atau malah lebih buruk. Kita tidak mengharapkan seperti itu. Penyalur pinjam itu sebenarnya makin tahun makin tumbuh, tapi masih menghadapi adanya NPL. Walaupun NPL di industri P2P lending ini sedikit sedikit di atas sedikit di atas perbankan. Yang lainnya isu terkait yang ramai ya di 2004 kasus Galbay, kita istilahnya Galbay gagal bayar. Beberapa platform terkemuka seperti Investri ya. Kemudian Tanifan dan Koin P2P. Dan di bulan Mei ada 100 P2P fintech itu diantaranya memiliki NPL yang cukup tinggi. Nah, ini kemudian mereka dikirim surat cinta sama OJK. Yang lainnya adalah edes pinjol diblokir. Nah, kita lihat nih data tahun 2024 sampai Desember. Investasi ilegal ini sebenarnya pemblokirannya makin turun ya. Di gada ilegal makin turun malah sudah nol. Tapi di pinjol, di istilahnya masih pinjol waktu itu sebelum Januari 2025 ya, itu makin tinggi. Artinya apa? Begitu masifnya ya B2P lending itu di masyarakat kita, padahal yang legal itu hanya 97 sih ya. Tapi ketika diblokir masih muncul lagi. Jadi mereka ternyata ada akal-akalan ketika itu judulnya ganti lagi ya perusahaannya. Nah ini. Dan yang menjadi korban adalah hampir 40% Gen Z itu mengalami Galbay. Pindar yang berusia 19 sampai 34 tahun ini. Ini kemungkinan apa? Pertama adalah gaya hidup. Kedua adalah kemudahan teknologi. Yang ketiga adalah minimnya literasi keuangan. Ya. Terus pemblokiran investasi ilegal ini sebenarnya langkah preventif. Langkah preventif, tapi kita mempertanyakan efektivitasnya. Apakah kemudian ini selama ini kita sudah mendengar si OJK sudah banyak melakukan artinya tindakan preventif ya. Tapi apakah ini kemudian bisa menghindari masyarakat dari P2P yang khususnya yang ilegal loh. Saya bicara yang ilegal. Karena kalau yang legal saya rasa ini baik-baik saja ya. Nah, ilegal ini. Sehingga kalau ke depan sebaiknya kita sebenarnya merekomendasikan untuk pencegahan jangka panjang, jangan jangka pendek dengan penguatan edukasi literasi keuangan masyarakat, kemudian terkait juga kolaborasi antar lembaga. Jadi yang namanya credit scoring di P2P ini sekarang juga begitu baik. Terakhir ada aturan OJK yang menetapkan sebanyak per 1 Januari 2025 itu batas maksimum pinjaman kan 0,3 menjadi 0,2%.
Itu kemarin sudah dirubah tetap 0,3% gitu ya. Eh, ini diharapkan sebanyak apa P2P yang legal ini mereka tetap bertahan gitu. Karena kalau enggak, kalau mereka makin turun, kan sementara kemudian apa? Investor nggak mau masuk ke P2P lending. Itu harapannya. Baik, yang terakhir beberapa poin penting kalau kita lihat di jasa keuangan tadi global mungkin saya nggak perlu bahas, domestik eh, ada tantangan domestik penurunan upah real, konsumsi lemah dan tekanan nilai tukar rupiah. Untuk sektor keuangan pasar modal ada tekanan indeks harga saham gabungan akibat aliran dana asing foreign flow yang negatif dan yield obligasi pemerintah yang tinggi. Yang kedua untuk perbankan masalah likuiditas dan di mana likuiditas itu jadi karena EDR-nya tinggi, pertumbuhan DPK-nya kemudian melambat. Ini menjadi suatu hal yang harus hati-hati di tahun 2025 ini, sehingga dibutuhkan ada stabilitas suku bunga dan insentif untuk mendukung modal kerja dan investasi. Untuk asuransi, tadi kita lihat literasinya sangat tinggi ya, inklusinya yang kebalik ya. Literasinya sangat tinggi, inklusinya yang rendah, sehingga perlu ada regulasi yang sangat mendukung untuk industri asuransi. Dan P2P lending diprediksi akan terus tumbuh. Kenapa? Sebenarnya OJK menetapkan P2P lending itu punya peran penting 70% untuk memberikan kredit kepada P2P sampai 70%. 70%. Sekarang ini baru 30%. Karena kenapa penting P2P? Karena masih ada masyarakat kita yang unbanked atau underbanked. Oke. Nah, tapi ini memang perlu harus dukungan inovasi teknologi dan regulasi yang lebih baik. Saya kira itu Mas Yusuf, kurang lebihnya silakan kalau mau diskusi. Baik, terima kasih Bu Etika. Jadi tadi poinnya memang masih ada tantangan ya, terutama kalau kita bicara konteks tahun ini di pasar modal terkait capital outflow, kemudian juga likuiditas yang masih ketat.